Baik, selanjutnya untuk Daiyah terbaik. Kami undang terbaik 1, Fatimah Jahro dari utusan Korwil Nusantara 16 Medan. Tampil sebelum memulai, lampu tetap pada warna kuning. Setelah ditentukan untuk dimulai, berubah menjadi hijau, dan itu akan menyala sampai menit ke-6, akan kembali ke kuning. Pada saat kuning boleh mengakhiri tausiahnya, dan pada menit ke-7 akan menyala lampu merah, diberi toleransi 1 menit. Lebih dari 1 menit lampunya akan menyala. Nah, itu ada teguran kalau begitu. Harus mengakhiri. Baik, menyangkut isi dari tausiah, harus ada ayat Al-Quran atau potongan ayat Al-Quran jika memang ayatnya sangat panjang. Dan itu diharapkan supaya dibaca terlebih dahulu, begitu juga terjemahnya, karena ada penilaian pada sisi itu. Jadi jangan begini, kul, katakanlah, huwa, dia, Allah. Nah, ya, itu nanti tidak bisa kita nilai mana idghamnya, mana ikhfa'nya dan seterusnya. Jadi dibaca dulu, apakah itu 1 ayat selesai atau memang sepotong karena terlalu panjang. Tetapi intinya misalnya ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu memang ayatnya panjang dan yang sebelumnya tidak terkait langsung dengan tolong menolong misalnya. Itu berarti boleh dipenggal. Kira-kira itu. Komposisi hakim juga tetap sama, masing-masing bidang tetap sama seperti babak semifinal kemarin. Kalau kita anggap penyisihannya adalah di daerah. Saya pikir itu yang terpenting saya sampaikan. Tidak ada perubahan mendasar ya dari penilaian yang dilakukan pada saat semifinal beberapa hari yang lalu. Tentu saja kami berharap Anda bisa tampil prima, dan hal lain yang perlu saya sampaikan, itu nilai Anda pada saat penampilan kemarin itu akan direset lagi pada hari ini. Jadi sekarang masing-masing modalnya 0. Jadi tidak berarti yang kemarin nilainya tertinggi lalu tinggal nambahin nilai pada hari ini. Jadi Anda semua punya peluang menjadi juara 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pendengar, pemirsa dan Dewan Hakim yang kami hormati, demikianlah tadi sambutan dan pembacaan tata tertib final lomba tausiah yang baru saja disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Bapak Profesor Dr. Kiai Haji M. Darwis Hude MSI. Ya, Majelis Hakim yang kami muliakan, serta pengunjung dan pendengar RRI Pekan Tilawatul Quran yang berbahagia. Selanjutnya, kami mempersilahkan peserta finalis pertama dengan nomor tampil 003 untuk menuju mimbar tausiah. Dewan Hakim
Hadirin pendengar dan pemirsa, inilah penampilan peserta finalis pertama dengan nomor tampil 003. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل رمضان الشهر الصيام للمؤمنين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat para dewan juri yang arif lagi bijaksana, dan yang saya hormati hadirin wal hadirat, sahabat RRI, para pendengar Radio Republik Indonesia, guys fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guys, berbicara tentang toleransi. Apa itu toleransi? Al-Bahru mengatakan dalam kitabnya Al-Bahru Al-Mayat, mengatakan bahwa pernah suatu ketika seorang tokoh musyrikin mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka ingin membuat suatu perjanjian. Apa itu? Kira-kira begini isinya. Ya Muhammad, sudah capek kita ini bertengkar-tengkar terus. Capek kita ribut-ribut terus. Padahal samanya kita. Satu kampungnya kita. Sama-sama orang Arabnya kita. Bahkan masih satu keluarga loh kita. Jadi apa maumu? Tanya Rasulullah. Beginilah, kita buatlah perjanjian. Apa itu? Jadi hari ini ku sembah Tuhanmu. Besok kau sembah pula Tuhanku. Gimana? Cocok? Rasulullah yang menjawab, tidak Bu, Pak, tidak. Allah langsung menjawab dalam firman-Nya, Quran surah Al-Kafirun ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Dengan tegas Allah katakan, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ditentang oleh Rasul. Tidak. Silahkan sembah Tuhan kalian. Silahkan kalian beribadah sesuai dengan agama kalian. Biarkan aku beribadah sesuai dengan agamaku. Biarkan aku beribadah sesuai dengan akidahku. Inilah yang dinamakan toleransi, Bu. Pak, jangan pula nanti ada orang mau beribadah yang beda agama sama kita larang. No, itulah yang dilarang dalam Islam. Makan kurma dikasih kuah. Woi, guys pillah. Seorang tokoh dunia, seorang tokoh budaya dunia, Robert Allen, ia mengatakan begini. The beauty of a country lies in the diversity of its people. Keindahan suatu negara terletak pada keberagaman pada masyarakatnya. Bu, Pak, kita diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu berbeda-beda suku dan bangsa, betul atau Bukan saya loh yang ngomong itu. Allah langsung berbicara dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Wahai manusia, sungguh telah kami ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Kalaupun orang Batak mengatakan holong rohangku tuho, orang Sunda mengatakan abninya bogoh ka enjen, orang Jawa tak mau kalah mengatakan aku tresno karo kowe, tapi tujuannya tetap sama, aku cinta kamu. Ya salam. Itulah keindahan Indonesia, terdiri dari banyak suku, bangsa, bahkan bahasa, tapi tetap dalam satu kebinekaan tunggal ika. Mari kita balik kepada toleransi. Kalau kita ingin mempraktekkan hablum minan nas, maka prakteknya harus melewati sekat-sekat akidah. Kita garis bawahi, Bu, sekat-sekat akidah. Hablum minallah, penghormatan masing-masing. Jadi, kalau masalah ibadah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 ayat kedua, negara menjamin kemerdekaan para umat untuk memeluk agamanya masing-masing dan membebaskan mereka untuk beribadah sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya. Sudah jelas, Bu. Pak, di Indonesia kita terdiri dari bermacam suku, agama dan bangsa. Bahkan agama, mari kita biarkan kebebasan pada umat agama lain untuk beribadah dimanapun mereka mau. Beribadah dalam konteksnya masih di rumah ibadah masing-masing. Kita bebaskan mereka beribadah dengan tenang dan kita pun beribadah dengan tenang. Setuju? Setuju? Nah, gitu kan enak. Karena lampu sudah kuning, maka saya akhiri saja. Tapi saya kasih kesimpulan, mari sama-sama kita bangun Indonesia, agama-agama lain kita rangkul. Dengan apa? Untuk memajukan Indonesia dari keterbelakangan. Jangan karena perbedaan agama kita terpecah belah. Jangan karena perbedaan suku kita terpecah-pecah. Mari kita jadikan satu karena kita tetap Indonesia dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Beli sepatu di dalam bis. Waktu udah habis. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Iya, Majelis Hakim yang kami muliakan serta pengunjung dan pendengar RRI Pekan Tilawatil Quran yang berbahagia. Demikian penampilan peserta finalis pertama dengan nomor tampil 003. Hadirin pendengar RRI serta pemirsa RRI Net, bisa dikatakan ini menjadi suatu momen yang ditunggu-tunggu. Setelah menampilkan kebolehan penyisian dari tanggal 2, kemudian melewati fase semifinal hingga babak final, dan tibalah saatnya kita mengetahui siapa sajakah yang menjadi ketetapan Dewan Hakim untuk pelaksanaan PTQ tahun ini. Langsung saja kami undang untuk pembacaan keputusan Dewan Hakim. Dengan hormat kami persilakan Ketua Dewan Hakim, Dr. Haji Ahmad Zayadi, MPD. Disilakan. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du.
Keputusan Dewan Hakim Pekan Tilawah Quran LPP RRI tingkat nasional ke-53 tahun 2023 di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nomor 05-Kep/DH/PTQ LPP RRI _4 Romawi tahun 2023 tentang penetapan peserta terbaik 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3 Pekan Tilawatil Quran LPP RRI tingkat nasional ke-53 tahun 2023 di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Hakim menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Dewan Hakim Pekan Tilawatil Quran tingkat nasional ke-53 tahun 2023 tentang penetapan peserta terbaik 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3 pada Pekan Tilawatil Quran LPP RRI tingkat nasional ke-53 tahun 2023 di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pertama, menetapkan peserta yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai peserta terbaik 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3 pada Pekan Tilawatil Quran LPP RRI tingkat nasional ke-53 tahun 2023 di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa keputusan Dewan Hakim tidak dapat diganggu-gugat. Baik, selanjutnya untuk Daiyah Terbaik. Kami undang terbaik 1. Fatimah Jahro dari utusan Korwil Nusantara 16 Medan. Terbaik 2, Seprina Trivani dari Korwil Nusantara 14 Palembang. Terbaik 3, Metia Zen Uka dari Korwil Nusantara 10 Surabaya. Harapan 1, Yahdina Rusdia dari utusan Korwil Nusantara 13 Jakarta. Harapan kedua, Najma Felisa Octavia dari Korwil Nusantara 11 Yogyakarta. Dan yang terakhir harapan 3, Salsabila dari Korwil Nusantara 1 Jayapura. Dan kembali kami minta kesediaan dari Direktur Utama LPP RRI untuk menyerahkan penghargaan didampingi oleh Wakil Ketua Dewan Hakim Pekan Tilawatil Quran RRI ke-53 untuk menyerahkan penghargaan kepada para daiyah terbaik dalam Pekan Tilawatil Quran RRI ke-53 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Hadirin undangan yang kami hormati, boleh tepuk tangan yang meriah kembali kita berikan kepada daiyah terbaik dan para pemenang yang sangat luar biasa ya. Lihat, 3 cabang lomba yang telah kita tampilkan di atas panggung ini untuk kategori putri yang terbaik diantaranya. Masih ada 1 cabang lagi yakni sensorik netral yang nanti akan kita lanjutkan untuk sesi penyerahan hadiah kepada yang terbaik dari cabang sensorik netral. Selanjutnya, sesi foto bersama. Saat ini kita saksikan sesi foto bersama para pemenang daiyah terbaik.
Tentu perjuangan dimulai tidak hanya dari tanggal 2 ketika audisi ataupun juga lomba dimulai. Namun jauh dari sebelumnya, masing-masing RRI di seluruh Indonesia menyelenggarakan tingkat lokal yang akhirnya terbaik satu dari tingkat lokal tersebut maju ke tingkat nasional yang tahun ini dilaksanakan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Sekali lagi kami ucapkan dan juga kami ucapkan terima kasih. Kami ucapkan selamat juga kepada para pemenang untuk kategori tausiah putri